Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Denny Benyamin, Dr. Andes Magister Pendidikan. Saya Siti Aminah Al-Adawiyah, NPM 192151073, kelas 2019C, Universitas Lewangan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua wabah penyakit atau panca bahaya yang menimpa umat manusia ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Saya pimpin doa untuk pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan mengecek dulu kehadirannya. Pada pertemuan kali ini berapa orangkah yang hadir? Yang saya sebutkan namanya, silahkan bilang hadir. Ahmad, Ajeng, Alhamdulillah, ternyata hadir semuanya ya pada pertemuan kali ini. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian persiapkan diri, fokus pada pembelajaran hari ini. Siapkan peralatan untuk belajarnya, alat tulis, bahan ajar, dan yang lainnya yang mendukung pembelajaran. Kemarin, saya telah mengirimkan bahan ajar dan LKPD untuk pertemuan hari ini melalui Google Classroom. Mudah-mudahan kalian sudah mendownloadnya dan sudah dibaca-baca materi tentang pertemuan kali ini ya. Nah, selanjutnya jika kalian sudah siap, sudah fokus untuk belajar, kita langsung masuk ke pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahasnya, yaitu mengenai poin yang pertama, tabung. Pada pertemuan kali ini pun kita masih membahas tentang tabung, tapi untuk yang volumenya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tabung, unsur-unsur tabung, dan menentukan luas permukaan tabung, dan menghitung luas permukaan tabungnya juga. Saya juga akan mengingatkan kembali materi prasyarat apa saja yang harus kalian pahami atau kuasai untuk mempelajari volume tabung ini. Yang pertama, kalian itu harus sudah memahami tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Pasti kalian masih ingat kan apa itu kesebangunan, apa itu kekongruenan. Kemudian, materi prasyarat yang kedua yaitu tentang bangun datar, mulai dari luasnya, kelilingnya, seperti itu ya. Misalnya, ada yang masih ingat luas dari bangun lingkaran, rumus mencari luasnya? Oh, silakan Ahmad. PR kuadrat, ya betul. Jadi untuk mencari luas dari lingkaran itu PR kuadrat. Ada pertanyaan lagi, rumus luas mencari bangun persegi panjang. Betul, panjang kali lebar, seperti itu ya. Jadi kalian sudah memahaminya, dan insya Allah ketika mempelajari materi volume tabung ini kalian akan mudah.
Misalnya ada pertanyaan, apa sih manfaatnya kita mempelajari volume tabung ini? Kenapa kita harus mempelajari volume tabung ini? Misalnya ada unek-unek seperti itu. Nah, banyak manfaatnya kita mempelajari volume tabung ini. Misal kita ambil contoh saja sebuah tandon air. Kalian semua di rumah pasti memiliki sebuah tandon air atau toren ya, tempat air. Nah, misalnya pada suatu saat tandon itu bocor. Nah, kita dapat menghitung berapa lama misalnya tandon tersebut penuh. Nah, kita dapat menghitung berapa lama nih air di dalam tandon ini sampai habis. Misalnya seperti itu. Nah, kita dapat menghitungnya dengan mengetahui volume dari tandon itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita ingin membuat tempat pensil berbentuk tabung, kita dapat menghitungnya. Misalnya tempat pensilnya itu terlalu besar, terlalu kecil. Nah, kita dapat memperbesarnya atau memperkecilnya dengan menambah tingginya atau menambah diameter alasnya seperti itu. Selain itu juga masih banyak bangun-bangun berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gelas yang sering kita gunakan untuk minum, toples. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian itu diharapkan dapat menentukan rumus volume tabung dan juga dapat menghitung volume tabung itu sendiri. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, selain itu dari indikator pencapaiannya juga kalian juga diharapkan dapat menentukan rumus dari volume tabung itu sendiri dan menghitung volume tabung. Itu yang diharapkan dari indikator pencapaiannya juga. Nah, pada pembelajaran kali ini langkah-langkah pembelajarannya kalian kan sudah mendownload bahan ajar dan juga LKPD-nya. Nanti akan diberi waktu untuk mengisi bahan ajar, kemudian nanti mempresentasikan hasil dari pengisiannya tersebut supaya pemahaman atau persepsi masing-masingnya sama gitu. Ada yang keliru, nanti kita koreksi bersama-sama. Pada pertemuan kemarin saya sudah membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, sekarang sesuai dengan kelompoknya kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp atau apapun itu, media apapun. Selanjutnya silakan kalian baca dulu bahan ajarnya dan isi juga. Saya beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Coba kelompok siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai bahan ajarnya yang telah diisi. Silakan kelompok Imam. Nah, semuanya sama kan? Jadi kita samakan ya. Jadi luas dari tumpukan koin yang sudah kalian lakukan, misalnya percobaannya menggunakan uang koin atau uang apapun itu yang berbentuk koin, kemudian kalian tumpukan ke atas akan berbentuk sebuah tabung. Nah, untuk mencari volumenya kalian bisa menghitung satu koin. Kalian ambil satu koin, kemudian kalian ukur diameternya, kemudian cari luas koin tersebut. Setelah ditumpuk, berapa banyak koin tersebut, berapa buah dari tumpukan tersebut. Nah, untuk mencari volumenya kalian bisa mengalihkan luas dari koin tersebut dikalikan dengan banyaknya koin yang ditumpukan ke atas, seperti itu. Jadi kita simpulkan untuk mencari luas dari tabung itu, luas alas atau luas permukaan alas dikali tingginya
tingginya itu tadi banyaknya koin itu, seperti itu. Sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, kita langsung ke LKPD-nya saja, lembar coba dibuka. Nah, di situ ada soal-soal untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai menghitung volume tabung. Kalian isi soal-soal tersebut, bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Gimana, sudah selesai? Nah, siapa sekarang yang mau menjawab soal dari nomor 1? Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari tadi, coba ada yang tahu, jangan melihat buku ya atau bahan ajar, sebutkan rumus volume tabung. Iya, silakan Sipa yang pertama. Betul. Jadi untuk untuk mencari volume tabung itu pi R kuadrat T. Jadi pi R kuadratnya merupakan luas dari alasnya, kemudian T itu sebagai tingginya, seperti itu. Sudah paham ya? Sekarang kita akan membuat rangkuman atau resume mengenai poin-poin materi yang kita pelajari hari ini. Bisa kalian baca-baca lagi nanti di rumah tentang materi tersebut ya. Jangan sampai lupa, karena materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian jangan sampai lupa, seperti itu. Nah, untuk tugasnya di rumah nanti saya akan mengirimkannya melalui Google Classroom, dan kalian bisa mengisinya di rumah sebagai tugas rumah. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari dulu tentang perbandingan dari volume 2 tabung. Nah, silakan kalian baca-baca dan pelajari. Nah, terima kasih kepada kelompok Ahmad yang sering aktif, sering menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan, dan sering mengemukakan argumennya atau pendapatnya, seperti itu. Dan yang lain juga sudah bagus, sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Tingkatkan lagi pembelajarannya, jangan sampai lupa ya materi sekarang. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, setelah kegiatan juga kita sebaiknya akhiri dengan berdoa, seperti itu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah pertemuan pada hari ini telah selesai. Jangan lupa tugasnya dan materinya dibaca-baca kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.